hari Jumat ini. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus semangat. Mari kita berdiri, kita angkat lagu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Yesus disalib karena cintanya, dan sekarang saya sudah bebas. Semangat! Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelumnya, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siapkan hati dan pikirannya? Yuk, kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Patik kita pada hari ini yaitu diambil dari titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sama-sama kita mengucapkan, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku dosa kita di depan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu berdiri, kita angkat pujian dari buku Ende 89, Silang Nabadian. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada Jumat ini, yaitu diambil dari Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Demikian bunyinya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Iya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu diundang berdiri. Sebelumnya kita angkat pujian dari buku Ende 149, Ho Tok Tong Ibu Tono.
kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Sudah siap mendengarkan sebagian isi firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Amang Pendeta Eka Putra Manang. Kaisar sudah siap? Siap. Sudah siap adik-adik di rumah? Siapkan Alkitabnya, terlebih hati dan pikirannya. Kita angkat pujian kasih yang sempurna. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pagi hari ini kita hendak mau bersekutu dengan firman Tuhan dari Alkitab, kitab Yohanes pasal yang ke-19 sampai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Mari adik-adikku semuanya kita membuka Alkitab kita masing-masing dan Amang akan bacakan untuk kita semuanya, adik juga ikut membacanya di situ. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat
yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgotha, dan disitulah ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, 'Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikian firman Tuhan buat kita semuanya, adik-adikku. Nah, sebelum Amang melanjutkan khotbah firman Tuhan pada hari ini, mari adik-adikku, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." "Yesus tak bersalah," kata Pilatus. "Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya." Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit.
Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Ya, adik-adikku, tadi sudah melihat videonya kan? Bagaimana perjalanan daripada Tuhan Yesus yang memikul salibnya, yang memikul salib kita, yang memikul semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adikku, ini hari apa sebenarnya? Kenapa kita harus gereja pada saat ini? Biasanya kita gereja hari Minggu, tetapi ini adalah hari Jumat. Nah, adik-adikku, sudah pasti semua orang tahu dan adik-adikku pun juga tahu bahwa ini adalah hari Jumat. Tetapi hari ini adalah hari Jumat Agung, hari yang besar, hari yang agung di dalam kehidupan kita, di mana seluruh orang percaya, semua orang-orang yang percaya, sebagai kita orang Kristen, memperingati yang namanya hari kematian Tuhan Yesus Kristus, sampai Dia membawa salib itu di Bukit Tengkorak, atau yang dikatakan tadi adalah Golgota. Itu yang kita lihat video tadi, di mana hal itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dosa siapakah adik-adikku? Dosa-dosa adik-adikku sekolah minggu, dosa bapak, dosa mama, dosa abang, dosa adik, dosa orang tua, dosa opung, dosa tulang, dosa abang kakak guru sekolah minggu, dosa amang pendeta Manalu. Kenapa adik-adikku? Karena Tuhan sangat mencintai, sangat mengasihi, sangat menyayangi sekali semua kita yang ada di dunia ini. Tuhan tidak mau adik-adikku, kita semua yang ada di dunia ini, bapak, mama, dan semuanya yang hadir di tengah-tengah keluarga itu jatuh lagi ke dalam
yang namanya dosa, sehingga Tuhan Yesus rela dihina, rela dicambuk. Bahkan dikatakan dalam firman kita, ada mahkota duri yang disuruh oleh Pilatus itu sendiri, supaya mahkota duri itu ada di kepala Tuhan Yesus dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Semua bergelimpangan darah, mulai dari ujung kepala, badan daripada Tuhan Yesus itu sendiri bergelimpangan darah. Bahkan Tuhan Yesus rela ditusuk dengan tombak oleh seorang prajurit sehingga mengeluarkan darah dari tubuhnya. Tuhan Yesus rela menderita hanya untuk kita semuanya, hanya untuk adik-adikku semuanya, hanya untuk kita yang ada pada saat ini yang menonton kanal YouTube kita dari HKBP Jambi 1. Nah, adik-adikku, yang menjadi pertanyaan bagi adik-adikku semuanya, Yesus telah mati pada saat ini di kayu salib untuk menebus dosa adik-adikku, dosa Amang Pendeta Manalu, dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Lalu, apakah yang harus kita lakukan adik-adikku? Cukupkah adik-adikku berkata, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni dosaku? Cukupkah adik-adikku berkata, aku pengikut Tuhan, aku pengikut Tuhan, aku telah ditebus Tuhan? Cukupkah sampai di situ adik-adikku? Tidak. Kalau hanya itu adik-adikku lakukan, mari adik-adikku, Amang mengajak kita semuanya, buat adik-adikku, bertobatlah, berubahlah, tinggalkanlah itu. Tapi lakukanlah yang baik. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Lalu apa yang akan kita lakukan adik-adikku? Berbuat baik. Berbuatlah yang baik. Jangan lagi melawan orang tua. Disuruh aku aja. Masa nggak disuruh yang sana? Gimana sih bapak dengan mama? Jangan lagi adik-adikku melawan guru. Kalau disuruh kerjain PR tidak dikerjakan, nah bagaimana? Kira-kira berhasil nggak menyelesaikan sekolahnya? Tidak akan. Sekarang adik-adikku sudah lama tidak berjumpa. Mungkin ada sebagian yang sudah luring untuk sekolah. Tapi di gereja kita belum bisa berjumpa dengan teman-teman kita adik-adikku yang ada di gereja HKBP Jambi 1. Mungkin ada alasan kita rindu kepada teman-teman kita, ingin ke gereja, tapi di saat ada keinginan ke gereja itu, adik-adikku semuanya terlambat ke gereja. Dan mulai tiba waktunya nanti adik-adikku, kalau adik-adikku sudah bisa beribadah ke gereja kita, Amang mau ingatkan, jangan terlambat bangun. Mulai tiba waktunya kalau adik-adikku sudah bisa bersekolah, Amang mau mengingatkan, jangan terlambat sekolah. Dan mulai nanti atau hari ini, pakailah kuota yang telah diberikan orang tua kita untuk memakainya bukan untuk bermain game, tetapi belajarlah melalui daring yang dilakukan oleh sekolah dan beribadahlah mengikuti ibadah di kanal YouTube kita Gereja HKBP Jambi 1. Itulah adik-adikku yang diinginkan Tuhan Yesus dari kita semua, dari Amang, dari adik-adikku, dari guru-guru sekolah minggu, supaya kita berubah dengan kematiannya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita harus berubah.
Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita harus taat, kita harus setia untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketaatan kita akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Demikian juga dalam hidup kita adik-adikku. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu kita harus taat, maka kita pun akan selamat. Kita telah diselamatkan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di Jumat Agung ini, di hari kematian yang kita peringati pada saat ini. Oleh sebab itu, mari adik-adikku, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Mari adik-adikku semuanya ikuti Amang dalam doanya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami melalui kematian anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami harus berdoa sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk orang tua kami, untuk pendidikan kami, terlebih untuk-Mu Tuhan. Bapa, kami mendoakan bangsa dan negara kami yang pada saat ini terguncang karena bom bunuh diri di Makassar. Kami mau berdoa supaya Tuhan menyelamatkan dan supaya Tuhan memberikan penghiburan, berikan kehidupan dan segala kesehatan kepada kami. Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Bagus nggak firman Tuhannya? Pasti bagus. Firman Tuhan itu akan mengubah hati kita, mengubah pikiran kita menjadi lebih baik. Yang tadinya nakal, nggak nakal lagi. Itu siapa? Yang pastinya itu adalah anak Tuhan. Nah, anak Tuhan sudah siapkan uang persembahannya, sudah siap untuk memberikan yang terbaik. Kita akan angkat lagu pujian dari lagu Mat Olop-Olop Tandiki. Kamu sudah bergemai, salah
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adikku, kita hidup untuk Yesus. Selamat Jumat Agung untuk kita semuanya. Horas.